Malam itu, Seno tak bisa tidur. Angin menggerakkan daun-daun pisang di belakang rumahnya, menciptakan suara aneh seperti desisan, seperti bisikan yang hidup. Ia duduk di depan gubuk, menatap kosong ke arah kegelapan. Hatinya gelisah. Ia mencoba memejamkan mata, namun bayangan-bayangan aneh terus menghantui pikirannya. Lalu, entah mengapa, kakinya bergerak sendiri, melangkah keluar tanpa tujuan. Langkah demi langkah membawanya menjauh dari pemukiman, melewati jalan setapak yang jarang dilewati orang malam-malam. Udara malam terasa lembab dan berat. Saat ia melewati pohon beringin tua, angin tiba-tiba berhenti. Dunia menjadi sunyi. Seno baru tersadar bahwa ia sudah berada di kaki Bukit Ular. Ia menatap puncaknya yang diselimuti kabut tipis. Bukit itu memiliki reputasi buruk di desanya. Konon, dahulu kala tempat itu adalah lokasi pemujaan makhluk gaib. Banyak orang hilang setelah mendaki, dan yang kembali tak pernah waras lagi. Namun malam ini, ia tidak merasa takut. Ia justru merasa terpanggil. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya berguncang pelan, dan sebuah celah batu terbuka di antara semak belukar. Dari dalamnya keluar cahaya kehijauan yang aneh, seperti nyala lentera yang berpendar di dalam air. Bersamaan dengan itu, terdengar suara perempuan berbisik lembut, namun tajam. "Masuklah, Seno, tempatmu bukan lagi di sini." Tubuh Seno gemetar, tapi kakinya terus melangkah. Cahaya itu menyilaukan, tapi juga menenangkan. Ia melewati celah batu itu, dan seketika semuanya berubah. Langit hilang, angin berhenti. Ia kini berada di dalam lorong bawah tanah berwarna zamrud. Dindingnya mengilap seperti sisik ular. Suhu hangat dan aroma bunga aneh memenuhi udara. Tapi yang paling membuat Seno terdiam adalah suara yang menyambutnya dari ujung lorong. "Kami telah menunggumu selama 100 tahun. Malam itu, Seno ditempatkan di sebuah kamar megah di dalam istana yang lebih terasa seperti gua besar berhiaskan kristal dan batu permata. Dinding-dindingnya memantulkan cahaya lembut berwarna hijau zamrud, dan lantainya terbuat dari batu giok dingin yang seolah bernafas. Meski ruangan itu lebih mewah dari apapun yang pernah ia lihat, Seno tidak bisa merasa tenang. Ia duduk di ranjang lebar berkanopi tipis, menatap ke langit-langit yang bergerak perlahan seperti sisik ular hidup. Wajah para wanita cantik yang tersenyum padanya tadi siang terus terbayang, namun senyum itu terlalu sempurna, terlalu kosong. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dengan lembut. Seorang perempuan masuk, wajahnya ayu, matanya teduh, namun tidak seperti yang lain. Ia tidak mengenakan pakaian istana yang mencolok, hanya gaun tipis berwarna krem sederhana. "Namaku Narasih," katanya lembut. "Aku salah satu dari 100 putri yang akan kau nikahi." Seno memandangnya hati-hati. "Kenapa kau datang ke sini?" Narasih menunduk. "Karena aku ingin kau tahu kebenarannya, sebelum semuanya terlambat." Seno mengernyit. "Kebenaran apa?" Gadis itu duduk di tepi ranjang. Suaranya bergetar pelan. "Kerajaan ini bukan tempat biasa. Kami bukan manusia. Kami semua adalah jelmaan ular, makhluk dari dunia bawah yang dikutuk ribuan tahun lalu oleh seorang resi tua karena keserakahan dan haus kekuasaan. Agar kutukan kami mereda, setiap 100 tahun sekali, kami harus mempersembahkan satu pria manusia berhati bersih untuk menjadi pengantin abadi." Seno menegang. "Apa maksudnya, pengantin abadi?" "Malam setelah kau menikahi istri ke-100, jiwamu akan direnggut dan dijadikan penjaga abadi kerajaan ini. Tubuhmu akan membatu, hatimu akan terkunci, dan kau tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia." Seno bangkit. Wajahnya pucat. "Aku harus keluar dari sini." Narasih menggeleng. "Sudah tak ada jalan kembali. Tapi mungkin ada satu cara." Seno menatapnya penuh harap. "Apa itu?" "Kau harus menemukan batu sisik hitam, batu kuno yang tersembunyi di bawah ruang tahta. Ia bisa memutuskan ikatan pernikahan dan membuka portal kembali ke dunia asalmu. Tapi batu itu dijaga ketat, dan kau hanya punya waktu 3 malam sebelum pernikahan terakhir." Seno terdiam.
Semua ini terlalu cepat. Terlalu gila. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak ingin menjadi bagian dari kutukan ini. Dan di luar kamar, terdengar suara para penjaga mendekat. Ular raksasa bersenjata tombak bersisik, mengumandangkan seruan. Upacara pernikahan pertama dimulai malam ini. Dentang lonceng dari batu giok bergema ke seluruh penjuru istana bawah tanah. 100 pelita menyala dengan api berwarna kehijauan, menerangi aula pernikahan yang dipenuhi para makhluk ular berselubung manusia. Semua mata tertuju pada Seno, yang kini telah dipakaikan jubah pengantin dari sisik-sisik halus berwarna emas. Di tengah aula berdiri putri pertama, seorang wanita tinggi dengan rambut keperakan, mata kuning yang bersinar, dan senyum menggoda yang menyesakkan dada. Namanya Sundari Kalia, yang disebut-sebut sebagai wanita tercantik di antara 100 saudari lainnya. Seno melangkah gontai ke depan. Iringan tabuhan alat musik yang mengeluarkan nada seperti bisikan ular menemaninya. Ia merasa seperti boneka hidup, dipaksa memainkan peran dalam mimpi buruk. Dengan ini, ucap Naganira dari atas tahta, kau resmi menjadi suami dari putri pertama, pengikat awal dari perjanjian 100 jiwa. Upacara selesai tanpa pesta, tanpa tawa, hanya dengan satu ciuman dingin dari Sundari yang membuat darah Seno nyaris berhenti mengalir. Malam itu, mereka ditempatkan di kamar megah yang sama, tetapi Seno tidak bisa tidur. Sundari duduk di ujung ranjang, menyisir rambutnya yang panjang hingga menyentuh lantai, lalu berkata, "Kau harus terbiasa, Seno. Setiap malam, satu demi satu saudari kami akan menjadi milikmu. Tapi jangan khawatir, hanya jasadmu yang kami butuhkan. Hatimu akan segera hilang juga." Seno menggigil. Ia pura-pura tertidur, dan saat malam larut, ia bangkit diam-diam lalu keluar dari kamar. Ia mencari-cari Narasih, gadis yang sebelumnya memperingatkannya. Di lorong gelap, ia bertemu kembali dengannya di dekat taman bawah tanah yang penuh bunga berbentuk seperti lidah menjulur. "Aku tahu malam ini akan berat," bisik Narasih. "Tapi besok, kau harus mulai mencari jalan menuju ruang tahta rahasia. Portal ke dunia atas hanya terbuka satu kali, saat pernikahan terakhir dimulai." Seno menatap mata Narasih, mata yang berbeda dari makhluk lain di tempat ini. Ada kesedihan, ada kemanusiaan yang tersisa. "Kenapa kau membantuku?" tanya Seno. Narasih menunduk. "Karena aku dulu juga manusia. Aku dipaksa menjadi bagian dari mereka. Tapi hatiku belum sepenuhnya hilang." Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat. "Penjaga ular, cepat, kembali ke kamarmu. Kalau mereka tahu kau bersama Narasih, nyawamu tak akan selamat malam ini." Seno dan Narasih berpisah di lorong gelap itu. Dan malam pun menutup babak pertama dari pernikahan kutukan ini, 1 dari 100. Fajar tak pernah benar-benar datang di kerajaan ular. Cahaya yang menerangi langit-langit batu hanyalah pantulan buatan dari kristal-kristal bercahaya yang tertanam di langit-langit gua. Hari kedua pun tiba, dan itu berarti pernikahan kedua akan segera berlangsung. Namun sebelum itu terjadi, Seno menyelinap keluar dari kamarnya. Ia mengikuti petunjuk samar dari Narasih semalam. Carilah patung ular bermata rubi di ujung lorong barat. Di sanalah jalur rahasia menuju ruang tahta tersembunyi. Dengan napas tertahan dan kaki bergetar, Seno akhirnya menemukan patung itu. Sebuah ular melingkar dengan mulut terbuka, seolah menyambut tamunya. Ia menyentuh mata rubi di patung itu, dan lorong rahasia terbuka perlahan di belakangnya. Di dalam lorong itu, suasana lebih sunyi dan gelap. Cahaya hanya berasal dari sisik-sisik ular yang menghiasi dinding dan berkilau sendiri. Seno melangkah hati-hati. Udara terasa berat, seakan penuh dengan kutukan dan bisikan masa lalu. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah ruangan berbentuk melingkar dengan sebuah altar di tengah. Di atas altar, terletak sebuah batu hitam berbentuk sisik besar. Batu itu tidak bercahaya, namun atmosfer di sekitarnya terasa berbeda, dingin, menakutkan, dan hidup. "Itulah batu sisik hitam," bisik Narasih dari belakang, muncul tiba-tiba dari kegelapan. Seno terkejut, namun lega melihatnya.
Apakah ini benar-benar bisa menghentikan semuanya? Ya, tapi hanya saat malam pernikahan terakhir. Jika kau menyentuhnya sekarang, batu itu akan melukai tubuhmu dan mengirimmu ke ruang penderitaan. Kau harus sabar. Tiba-tiba, alarm dari penjaga kerajaan terdengar. Suara seruan dan denting tombak beradu dengan batu menggema dari lorong. Mereka tahu kita di sini, pekik Narasih. Cepat, ambil ini. Ia menyerahkan sebuah cincin dari tulang ular kecil ke tangan Seno. Gunakan ini untuk menyamar di antara para penjaga. Tapi ingat, cincin ini hanya bekerja selama 1 malam. Seno memasang cincin itu. Seketika tubuhnya berubah. Matanya menjadi sipit seperti penjaga ular. Kulitnya tampak bersisik samar. Ia dan Narasih berlari keluar dari ruang rahasia, berpura-pura sebagai 2 penjaga yang berpatroli. Mereka berhasil melewati pos penjagaan untuk saat ini. Namun, saat malam tiba, Seno kembali dipanggil untuk pernikahan kedua. Kali ini, ia harus menikahi Putri Rukmi, yang terkenal memiliki keahlian meracuni lewat ciuman. Dan ketika upacara akan dimulai, Seno mendengar Narasih berbisik dari kejauhan. Tersisa 98. Waktu kita hampir habis. Upacara pernikahan kedua digelar lebih megah dari sebelumnya. Aula utama diubah menjadi danau buatan yang mengambang di atas permukaan air berbuih hijau. Di tengahnya, berdiri sebuah pelaminan melingkar, dihiasi bunga berbentuk lidah dan untaian sisik berwarna perak. Putri Rukmi, wanita kedua yang harus dinikahi Seno, melangkah anggun dari balik tirai kabut. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya merah darah, dan matanya seperti 2 batu permata beracun. Ia dikenal sebagai putri yang memiliki racun mematikan di dalam air liurnya, dan siapapun yang dicium tanpa kehendaknya akan lumpuh selamanya. Jangan takut, katanya dengan senyum tipis. Aku tak akan membunuhmu. Belum. Seno mencoba tetap tenang. Ia tahu, jika ia tak mengikuti peran ini dengan hati-hati, ia bisa langsung dicurigai. Upacara berlangsung. Seno tak punya pilihan selain menerima ciuman Rukmi, meski tubuhnya langsung terasa panas dan menggigil seketika. Saat semua mata melihat mereka sebagai pengantin yang sah, ia roboh di pelaminan. Semua orang panik. Para pengawal segera berlari, tetapi Rukmi hanya tertawa kecil. Ah, racunku memang tak bisa dikendalikan kadang-kadang. Namun sebelum tubuh Seno kehilangan kesadaran sepenuhnya, Narasih muncul sebagai pelayan pengantar air suci dan menyelinapkan sebutir mani kristal ungu ke mulut Seno, penawar racun ular. Tubuh Seno perlahan pulih, namun ia harus tetap berpura-pura lemah dan tak sadar agar tak menarik kecurigaan. Saat malam berakhir, ia dibawa kembali ke kamar pengantin. Dan malam itu, dalam kondisi separuh sadar, Narasih merawatnya diam-diam. Kau hampir mati malam ini, bisiknya lembut. Pernikahan berikutnya tidak akan lebih mudah. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar ingin menikah denganku? Gumam Seno pelan. Narasih terdiam. Mungkin hanya 1, dan itu bukan aku. Seno menatapnya. Tapi kau tetap membantuku. Karena aku tahu rasanya menjadi korban dalam kerajaan ini. Tepat sebelum fajar buatan muncul kembali, Narasih memberi Seno sebuah peta kasar, yang ia gambar dengan darah sendiri dari potongan batu. Gunakan ini untuk menemukan lorong menuju ruang cermin tertutup, tempat rahasia lain yang mungkin membawamu lebih dekat ke batu sisik hitam. Namun belum sempat Seno menjawab, suara gong besar berdentum keras. Persiapan pernikahan ketiga dimulai. Putri Anantaka telah menunggu. Seno menarik napas panjang. 97 pernikahan lagi. Dan setiap satu adalah jalan ke jurang maut. Hari ketiga di kerajaan ular terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Aura gelap menyelimuti seluruh istana, dan langit-langit batu di atas mulai menghitam seolah memantulkan kesuraman hati para penghuni kerajaan. Putri ketiga yang akan dinikahi Seno hari ini adalah Putri Anantaka, dikenal dengan sebutan Putri Cermin. Ia bukan sekadar wanita cantik, tetapi juga penjaga ruang cermin tertutup. Sebuah ruangan magis yang diyakini menyimpan jawaban tentang asal-usul kutukan dan rahasia keluarga Naganira. Seno menyusup lebih awal ke ruang persiapan pengantin,
menggunakan cincin penyamar dari Narasih. Ia menyelinap ke dalam lorong-lorong yang tidak dijaga untuk mencari pintu masuk ke ruang cermin. Di dinding tersembunyi di balik altar ular kuno, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah cermin tinggi berselubung kain merah. Begitu ia membuka kain itu, pantulan dalam cermin tidak menampilkan dirinya, melainkan masa lalu Narasih. Seorang gadis desa dipaksa masuk ke istana bawah tanah oleh pasukan ular. Dijadikan pelayan dan percobaan awal dari ritual pernikahan yang gagal. Dan akhirnya dikutuk menjadi manusia setengah ular, tanpa hak kembali ke dunia atas. Seno mundur selangkah, terkejut. Tapi sebelum ia bisa mencerna semuanya, bayangan lain muncul dalam cermin, bayangannya sendiri, namun dengan wajah lebih tua dan mata berkilat seperti ular. Keluar dari tempat ini, dan kau akan kehilangan dirimu. Bertahan, dan kau akan menjadi penguasa. Suara itu bukan dari dirinya. Itu suara cermin. Ia melihat versi dirinya yang telah berubah, memimpin di atas singgasana, dikelilingi oleh 100 istri yang semua tersenyum. Tapi tidak ada cinta di antara mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki cepat mendekat. Seno menutup kain penutup cermin dan bersembunyi di balik patung batu. Yang datang adalah Putri Anantaka sendiri. Berbeda dengan yang lain, Anantaka tidak terlihat seperti ular. Wajahnya lembut, polos, dan mengenakan pakaian sederhana seperti manusia biasa. Namun ia memandang langsung ke arah persembunyian Seno dan berkata, "Kau tidak perlu bersembunyi. Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya. Sejak hari pertama." Seno melangkah keluar, gugup. "Kenapa kau tidak melaporkan aku?" Anantaka tersenyum pahit. "Karena aku juga ingin bebas. Dan satu-satunya jalan keluar dari kerajaan ini adalah jika kutukannya dihancurkan oleh seseorang dari luar." "Kutukan apa sebenarnya ini?" tanya Seno putus asa. Anantaka menatap ke arah cermin di balik kain merah. "Kerajaan ini diciptakan oleh seorang ratu yang patah hati. Ia mengutuk semua keturunannya untuk menikah dengan pria dari dunia atas, agar jiwanya bisa tenang. Tapi tidak satu pun yang bertahan hidup hingga pernikahan ke-100. Karena racun para putri. Karena hati para putri telah hilang. Kecuali satu." Anantaka mendekat. "Narasih." Seno terkejut. Tapi dia bilang dia juga bagian dari mereka. Tidak sepenuhnya. Dia anak dari penjaga manusia yang dibunuh bertahun lalu. Ia satu-satunya yang memiliki darah manusia dan ular. Itulah kenapa hatinya belum sepenuhnya mati. Sebelum Seno sempat bertanya lebih jauh, alarm pernikahan berdentum lagi. Waktunya naik ke pelaminan ketiga. Namun kali ini, Putri Anantaka menggenggam tangan Seno diam-diam dan membisikkan sesuatu yang mengubah segalanya. "Jika kau ingin menghancurkan kutukan, kau harus memilih salah satu dari kami. Hanya cinta sejati yang bisa membuka batu sisik hitam." Malam itu, aula utama kerajaan ular berubah menjadi medan peperangan emosi dan misteri. 100 putri berdiri membentuk lingkaran di sekeliling pelaminan, menunggu giliran Seno untuk memilih satu dari mereka, atau menyerah pada kutukan yang mengikat jiwa dan raganya. Seno berdiri di tengah panggung, dikelilingi oleh wajah-wajah cantik tapi dingin. Namun matanya tertuju pada 3 wanita yang berbeda dari yang lain. Sundari Kalia, putri pertama dengan senyum menusuk, penuh keangkuhan. Rukmi, putri kedua yang racun bibirnya telah membuatnya hampir mati. Anantaka, putri ketiga yang tulus, dengan hati yang menyimpan rahasia dan harapan. Napas Seno terengah saat Anantaka menariknya ke sisi gelap aula, membisikkan, "Ini bukan soal siapa yang kau cintai. Ini soal siapa yang mampu membebaskan kita semua." Tiba-tiba, Narasih muncul di sisi lain aula, berlari dengan luka berdarah di lengannya. "Waktu hampir habis," seru Narasih. "Jika kau tidak memilih dengan hati, kutukan ini akan mengikat kita selamanya." Seno memandang ke wajah-wajah para putri. Sundari menatapnya dengan dingin, Rukmi menggoda dengan senyum mematikan, dan Anantaka menunggu penuh harap. Dalam kebingungan itu, Seno teringat kata-kata Narasih dan sejarah kerajaan yang ia lihat dalam cermin.
Dengan suara gemetar namun penuh tekad, Seno berkata, "Aku memilihmu, Anantaka, karena kau adalah satu-satunya yang masih punya hati di tempat ini." Kedua putri lain terkejut dan marah. Sundari menggeram seperti ular yang siap menyerang, dan Rukmi menunjukkan taringnya. Namun Anantaka tersenyum dan meraih tangan Seno. Tangan mereka menyentuh batu sisik hitam yang terletak di pelaminan. Seketika, batu itu bersinar terang, memancarkan cahaya yang menembus kegelapan kerajaan. Suara jeritan dan bisikan menyeruak dari seluruh penjuru. Para putri mulai berubah. Raut wajah mereka melunak satu persatu. Narasih, yang berdiri di belakang, tersenyum lega dan berkata, "Kutukan akhirnya pecah. Cinta sejati membebaskan kita semua." Namun di tengah cahaya itu, sebuah bayangan hitam muncul dari sudut ruangan. Naganira, ratu ular yang marah dan terluka. "Kalian belum bebas," teriaknya. "Kutukan ini akan hidup selamanya jika aku harus menjaganya sendiri." Pertarungan terakhir antara Seno dan Naganira pun dimulai, mempertaruhkan nyawa dan jiwa semua penghuni kerajaan. Suasana di aula berubah menjadi kacau. Cahaya dari batu sisik hitam yang menyala terang menerangi wajah marah Ratu Naganira. Sosok ular raksasa berkepala manusia dengan tatapan membara penuh dendam. Seno berdiri di depan, menggenggam tangan Anantaka erat-erat. Narasih menguatkan posisi di samping mereka. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan harapan kami," teriak Naganira, sambil melontarkan serangan berupa sisik-sisik tajam berkilau yang berputar cepat seperti pisau. Seno dengan sigap menghindar. Namun sisik-sisik itu mengiris lengan Narasih hingga berdarah. Anantaka berusaha membantu dengan sihir cermin yang bisa memantulkan serangan. Tapi kekuatan Naganira terlalu besar. Dalam keputusasaan, Seno teringat kata-kata Narasih di lorong rahasia. Hanya pengorbanan terbesar yang bisa memecahkan kutukan. Dengan keputusan bulat, Seno melepaskan tangan Anantaka dan melangkah maju. "Aku siap berkorban agar kalian semua bebas," serunya. Dia meraih batu sisik hitam dan meletakkan tangannya di atasnya. Sebuah cahaya menyelimuti tubuhnya, dan rasa sakit luar biasa menyergap, seperti ular yang melilit hati dan jiwa sekaligus. Naganira meraung, kekuatannya melemah, tubuhnya mulai mengecil dan berubah menjadi manusia biasa, lemah dan rentan. Seno merasa tubuhnya melebur dengan energi batu itu, dan perlahan, kutukan mulai terangkat dari semua putri dan penjaga kerajaan. Narasih yang terluka parah, tersenyum lemah. "Kau telah melakukan lebih dari yang bisa kubayangkan, Seno." Dengan kekuatan yang tersisa, Narasih memegang tangan Seno. "Kita akan pulang." Seno membuka matanya perlahan. Cahaya mentari pagi menyusup lewat jendela kamarnya di sebuah desa yang asing baginya. Ia terbaring di atas ranjang sederhana, dengan Narasih di sampingnya, yang kini tersenyum lega dan sehat kembali. Kerajaan ular telah hancur bersama kutukan yang memenjarakan para putri dan para korban selama berabad-abad. Para putri kini bebas kembali ke dunia manusia, menjalani hidup mereka tanpa bayang-bayang racun dan pernikahan paksa. Seno menatap Narasih penuh haru. "Aku masih tidak percaya semuanya sudah selesai." Narasih menggenggam tangan Seno dengan erat. "Kau adalah pahlawan kami. Bukan hanya karena berani, tapi karena punya hati yang tulus." Di desa itu, Seno dan Narasih mulai membangun kembali kehidupan mereka, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pejuang yang telah mengubah takdir. Dalam hati Seno, terpatri pelajaran paling berharga. Cinta sejati bukan tentang jumlah atau keindahan, tapi keberanian untuk memilih dan berkorban demi kebebasan. Kisahnya yang dulu viral sebagai pemuda miskin yang tersesat dan dipaksa menikahi 100 wanita cantik berubah menjadi legenda tentang harapan dan keberanian. Dan di balik semua itu, Seno tahu, kisah ini baru saja dimulai.